Penelitian kuantitatif. Beberapa pengertian penelitian kuantitatif yang dikemukakan oleh para ahli antara lain, yang pertama Kasiram tahun 2008, penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang menggunakan proses data-data yang berupa angka sebagai alat menganalisis dan melakukan kajian penelitian, terutama mengenai apa yang sudah diteliti. Yang kedua, menurut Surya Sumantri tahun 2005, penelitian kuantitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan kajian pemikiran yang sifatnya ilmiah. Kajian ini menggunakan proses logiko-hipotetiko-verifikatif pada langkah-langkah penelitian yang dilakukan. Dan yang ketiga, menurut Nana Sujana dan Ibrahim tahun 2001, penelitian kuantitatif adalah penelitian yang didasari pada asumsi, kemudian ditentukan variabel, dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode-metode penelitian yang valid. Dari beberapa pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa yang dimaksud dengan penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menggunakan angka dalam proses penghitungan dan penganalisisan hasil penelitian. Angka-angka tersebut diperoleh bersumber dari sampel penelitian. Beberapa karakteristik atau ciri khas penelitian kuantitatif antara lain: 1. Penelitian kuantitatif lebih bersifat spesifik, jelas, dan terperinci. Yang kedua, etik. Artinya penelitian kuantitatif ini lebih mementingkan pandangan atau pendapat orang lain. Yang ketiga, penelitian ini menunjukkan hubungan antar variabel. Yang keempat, penelitian kuantitatif biasanya dimulai dengan teori dan hipotesis. Yang kelima, komputer, kalkulator, dan aplikasi statistik menjadi instrumen penting dalam jenis penelitian ini. Yang keenam, teknik pengumpulan data yang biasa digunakan dalam penelitian ini antara lain tes, observasi, kuesioner, atau angket. Yang ketujuh, analisis data dilakukan setelah pengumpulan data. Dan yang kedelapan, hubungan antar informan memiliki jarak dan berjangka pendek. Beberapa jenis penelitian kuantitatif berdasarkan pendapat ahli antara lain, yang pertama penelitian eksperimen adalah satu jenis penelitian untuk mencari hubungan kausalitas atau sebab akibat. Pada penelitian eksperimen, peneliti mampu mengontrol atau mengubah tentang besar kecilnya variabel independen atau variabel penyebab dalam penelitian. Yang kedua, penelitian survei, yaitu suatu metode penelitian untuk memperoleh informasi tentang karakteristik, tindakan, atau pendapat yang mewakili populasi melalui kuesioner atau wawancara. Peneliti tidak berupaya memberikan perlakuan khusus terhadap variabel dalam proses penelitian. Yang ketiga, penelitian deskriptif kuantitatif, yaitu jenis penelitian yang bertujuan menggambarkan atau melakukan deskripsi angka-angka yang telah diolah sesuai dengan standarisasi tertentu. Yang keempat, penelitian eksplanatif adalah satu jenis penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan variabel-variabel yang memiliki kecenderungan tertentu sebagai akibat adanya variabel bebas. Yang kelima, penelitian komparatif adalah jenis penelitian yang berupaya membandingkan dua gejala atau lebih, misalnya dalam bentuk variabel yang sama untuk sampel berbeda, atau variabel yang berbeda untuk sampel yang sama. Yang keenam, penelitian eksploratif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengenali variabel tertentu dari suatu fenomena sosial yang ingin diketahui maknanya. Yang ketujuh, penelitian korelasional, yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk menyelidiki sejauh mana dampak variabel-variabel suatu faktor berkaitan dengan variabel-variabel lain dalam satu faktor atau lebih.
Berikutnya adalah langkah-langkah penelitian kuantitatif. Yang pertama, Anda harus melakukan identifikasi masalah. Yang kedua, membatasi masalah. Yang ketiga, merumuskan masalah. Yang keempat, merumuskan tujuan dan manfaat penelitian. Yang kelima, melakukan kajian teori. Yang keenam, pengembangan kerangka konsep. Yang ketujuh, merumuskan hipotesis. Yang kedelapan, pengembangan desain penelitian. Yang kesembilan, merumuskan definisi operasional variabel. Yang kesepuluh, menentukan populasi, sampel, dan teknik sampling. 11, menyusun instrumen pengumpul data. Yang ke-13, pengumpulan dan kuantifikasi data. Yang ke-14, melakukan analisis data. Dan yang ke-6, menyusun laporan penelitian. Metode penelitian kuantitatif bagian A yaitu rancangan penelitian atau desain penelitian. Pada bagian ini peneliti menjelaskan pertama tempat, waktu, dan masa penelitiannya. Misalnya jika Anda akan melaksanakan penelitian di SMPN 2 Kota Metro yang beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantara 15A Iring Mulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro Lampung. Waktu penelitian selama 3 bulan dilakukan sejak bulan Agustus sampai dengan Oktober 2020. Poin yang kedua, Anda menjelaskan bentuk, jenis, dan sifat serta karakteristik penelitian. Misalnya, bentuk penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan jenis eksperimen yang bersifat deskriptif kuantitatif. Peneliti akan melakukan treatment menggunakan strategi pembelajaran X1 dan X2 terhadap keterampilan berbicara bahasa Inggris siswa kelas Y untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh yang positif dan signifikan penggunaan strategi pembelajaran X1 dan X2 terhadap keterampilan berbicara bahasa Inggris siswa atau variabel Y. Yang ketiga, Anda menggambarkan konstelasi hubungan antar variabel. Contohnya di sini kita lihat ada kotak 1 X1, dan kotak 2 ada X2, dan kotak 3 ada Y. Nah, tanda panah ini yang pertama yang atas sendiri menunjukkan pengaruh X1 terhadap Y. Kemudian yang kotak kedua, garis panah yang paling bawah, itu menunjukkan pengaruh X2 terhadap Y. Dan panah ketiga, yang baris tengah, yang di tengah, itu menunjukkan hubungan antara atau pengaruh X1 dan 2 terhadap Y. Selanjutnya akan kita bicarakan masalah populasi, sampel, dan teknik sampling. Populasi itu adalah keseluruhan orang atau benda yang akan menjadi objek pengamatan atau subjek penelitian. Misalnya jika Anda akan melakukan penelitian di SMP Negeri 2 Metro, maka populasinya adalah seluruh siswa SMP Negeri 2 Metro. Tapi jika Anda melaksanakan penelitiannya hanya pada kelas 7 SMP Negeri 2 Metro, maka populasinya adalah seluruh siswa kelas 7 SMP Negeri 2 Metro. Oleh karena itu, pada bagian ini peneliti harus menuliskan secara jelas angka tentang jumlah populasi penelitian. Sampel adalah sejumlah benda atau orang yang akan dijadikan perwakilan dari populasi. Oleh karena itu, sampel juga harus jelas secara angka pasti tentang jumlah sampel penelitian. Teknik sampling adalah cara atau teknik menentukan jumlah sampel yang berasal dari populasi penelitian. Di sini peneliti perlu menjelaskan secara teknik operasional tentang teknik pengambilan sampel apa yang digunakan dalam menentukan sampel penelitian. Berdasarkan pengalaman saya dalam membimbing skripsi mahasiswa, seringkali saya temukan mahasiswa tidak paham atau tidak menguasai teknik sampling. Oleh karena itu, pada kesempatan ini akan saya jelaskan beberapa teknik sampling
yang dikemukakan oleh para ahli. Yang pertama, pengambilan sampel acak sederhana atau simple random sampling, yaitu teknik pengarikan sampel dengan cara memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anggota populasi untuk menjadi sampel penelitian, tanpa melihat kelas, jenis kelamin, tingkat kecerdasan, dan sebagainya. Cara pengambilan sampelnya yaitu seluruh populasi diundi dengan cara menggunakan nomor undian tertentu. Yang kedua, pengambilan sampel acak sistematis atau systematic random sampling, yaitu pengambilan sampel acak sistematis dengan menggunakan interval dalam memilih sampel penelitian. Misalnya, sebuah penelitian membutuhkan 10 sampel dari 100 orang sebagai populasi. Maka jumlah kelompok intervalnya 100 dibagi 10 yaitu sama dengan 10. Selanjutnya, responden dibagi ke dalam masing-masing kelompok, lalu diambil satu secara acak dari tiap-tiap kelompok tersebut. Yang ketiga, pengambilan sampel acak berstrata atau stratified random sampling, yaitu pengambilan sampel acak berstrata, yaitu dengan mengambil sampel berdasarkan tingkat tertentu. Misalnya, penelitian ini mengenai motivasi belajar bahasa Inggris siswa berdasarkan kelompok atas, yaitu kelompok pintar, kelompok tengah atau kelompok sedang, dan kelompok bawah atau kelompok bodoh. Proses pengacakan diambil dari masing-masing kelompok tersebut. Yang keempat, pengambilan sampel acak berdasarkan area atau cluster random sampling, yaitu pengambilan sampel dilakukan berdasarkan kelompok, kelas, atau area tertentu. Tujuannya antara lain untuk meneliti tentang satu hal atau keadaan kelompok-kelompok yang berbeda dalam situasi tertentu. Yang kelima, teknik pengambilan sampel acak bertingkat atau multi-stage sampling, yaitu pengambilan sampel dilakukan berdasarkan beberapa tingkatan, misalnya tingkat penghasilan, tingkat pendidikan, tingkat usia, jenis kelamin, dan sebagainya. Yang keenam, purposive sampling, yaitu di mana si peneliti telah menentukan sampel dengan menggunakan kriteria tertentu. Selanjutnya yaitu variabel dan definisi operasional variabel. Apa itu variabel? Variabel adalah suatu atau hal yang berubah-ubah. Ada dua jenis variabel dalam penelitian, yaitu variabel bebas atau independent variable atau sering juga disebut dengan variabel X, dan variabel terikat atau dependent variable atau sering juga disebut dengan variabel Y. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi, sedangkan variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi. Dalam penelitian dapat terdiri dari beberapa variabel. Misalnya bisa saja ada variabel X1, X2, dan X3 dan seterusnya. Atau ada variabel Y1, Y2, Y3 dan seterusnya. Namun dalam sebuah penelitian paling sedikit terdiri dari dua variabel, yaitu satu variabel X dan satu variabel Y. Pada bagian ini peneliti harus menjelaskan yang mana atau variabel yang mana sebagai variabel bebas dan variabel yang mana sebagai variabel terikat. B. Definisi operasional variabel. Definisi operasional variabel adalah bagaimana seorang peneliti mendefinisikan variabel-variabel konsep yang secara teoritis telah dimuat pada bab 2 menjadi sebuah definisi yang dapat dioperasionalkan dengan cara mengelaborasi atau mengurai dengan bahasa peneliti sendiri dari variabel-variabel teoritis tersebut sebagaimana tertuang dalam bab 2. Definisi operasional variabel harus menjelaskan satu, bagaimana cara mengukur masing-masing variabel. Yang kedua, menjelaskan alat ukur yang akan digunakan. Misalnya kalau tes menggunakan item tes atau soal tes. Kalau observasi menggunakan lembar observasi. Kalau dia menggunakan angket ada pedoman angket. Atau panduan interview ketika menggunakan interview atau wawancara.
Yang ketiga, ukuran atau skor maksimal dan minimal untuk masing-masing variabel. Yang keempat adalah indikator atau kriteria penilaian. Berikutnya adalah data collecting technique. Data collecting technique atau teknik pengumpulan data adalah cara atau teknik yang akan digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data. Ada beberapa teknik pengumpulan data yang dapat Anda gunakan dalam penelitian kuantitatif. Misalnya yang pertama, tes. Digunakan untuk mengetahui kemampuan atau penguasaan materi seorang siswa atau mahasiswa dengan memberikan sejumlah pertanyaan soal panduan tes yang diberikan kepada siswa atau mahasiswa. Satu tahapan tes yaitu ada biasanya pretest dan post-test. Jenis tes bisa jenis tes tertulis, tes lisan, atau tes kinerja. Kemudian bentuk tes, jika tes tertulis misalnya bisa pilihan ganda, tes uraian, menjodohkan, dan sebagainya. Nah, yang terpenting pada bagian ini, si peneliti harus menjelaskan ada berapa tahapan tes, jenis tesnya apa, bentuk tesnya seperti apa, dan testinya siapa, serta data apa yang ingin diperoleh melalui tes ini. Data collecting technique yang kedua yaitu observasi. Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang dilakukan oleh peneliti terhadap objek pengamatan. Ada beberapa jenis observasi, namun di sini hanya akan dijelaskan dua jenis saja, yaitu observasi partisipasi atau participant observation, di mana observer itu berpartisipasi dan sekaligus menjadi objek pengamatan. Yang kedua, observasi langsung atau direct observation, di mana observer melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek pengamatannya. Nah, pada bagian ini, si peneliti perlu menjelaskan jenis observasi apa yang akan digunakan, objek pengamatannya apa atau siapa, yang harus diuraikan secara jelas dan terinci, serta data apa yang ingin diperoleh. Data collecting technique yang ketiga yaitu dokumentasi. Dokumentasi adalah proses pendokumenan atau mendokumentasikan, meliputi mengumpulkan, mengolah, menyimpan, atau mendistribusikan data penelitian. Beberapa jenis dokumen antara lain bisa arsip, transkrip, manuskrip, atau lainnya yang bersifat autentik. Yang kedua bisa berupa barang cetakan seperti buku, majalah, koran, jurnal, atau yang lainnya. Yang ketiga bisa berupa gambar diam seperti lukisan, peta, dan sebagainya. Yang keempat bisa berupa rekaman suara seperti kaset, file rekaman, atau yang lainnya. Yang kelima bisa berupa video yaitu gambar bergerak disertai suara atau disebut juga dengan audio visual. Nah, proses dokumentasi dalam penelitian akan sangat tergantung pada tujuannya. Apakah hanya sekedar mengumpulkan, menyimpan, dan mendistribusikan dokumen? Maka peneliti hanya mencari dan mengumpulkan dokumen yang diperlukan, lalu mendistribusikannya. Atau jika tujuan dokumentasi untuk mengolah, menyimpan, dan mendistribusikan, maka peneliti perlu membuat dokumen tersendiri seperti membuat arsip, mencetak, membuat gambar, membuat rekaman suara atau video, kemudian mengolahnya, menyimpan, dan mendistribusikannya sesuai dengan keperluan. Nah, pada bagian ini, seorang peneliti perlu menjelaskan jenis dokumen apa dan data apa yang diperlukan, teknik dan tujuan pendokumentasiannya. Untuk memperoleh dokumentasi perlu dibuat yang namanya pedoman dokumentasi. Data collecting teknik yang keempat yaitu angket atau kuesioner. Menurut Sugiono, angket adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkatan pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Pernyataan dalam angket atau kuesioner dapat berupa pernyataan positif atau negatif. Ada dua jenis angket atau kuesioner berdasarkan sifatnya, yaitu
angket langsung atau direct questionnaire, di mana peneliti memberikan atau menyampaikan angket secara langsung kepada responden untuk mendapatkan jawaban atau tanggapan secara langsung pula. Yang kedua, angket tidak langsung atau indirect questionnaire, di mana peneliti tidak memberikan atau menyampaikan secara langsung kepada responden, namun disampaikan melalui orang lain seperti orang tua, teman, guru, kepala sekolah, dan lain-lainnya untuk mendapatkan informasi atau data tentang responden yang kita teliti. Prosedur penyusunan angket atau kuesioner adalah satu, merumuskan tujuan yang akan dicapai melalui angket atau kuesioner. Yang kedua, mengidentifikasikan variabel yang akan dijadikan sasaran kuesioner. Yang ketiga, menjabarkan setiap variabel menjadi sub-sub variabel yang lebih spesifik. Yang keempat, menentukan jenis data yang akan dikumpulkan. Nah, pada bagian ini peneliti perlu menjelaskan jenis angketnya apa, respondennya siapa, dan data apa yang ingin diperoleh melalui angket atau kuesioner ini. Teknik pengumpulan data yang kelima yaitu interview atau wawancara. Pada hakikatnya interview wawancara itu adalah sama seperti angket atau kuesioner. Hanya bedanya jika angket disampaikan secara tertulis, maka interview atau wawancara disampaikan secara lisan. Interview atau wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara menyampaikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan secara lisan kepada responden untuk mendapatkan jawaban atau tanggapannya. Pernyataan dalam interview dapat berupa pernyataan positif atau negatif. Ada dua jenis interview atau wawancara berdasarkan sifatnya, yaitu interview langsung atau direct interview, di mana peneliti memberikan atau menanyakan pertanyaan atau pernyataan secara langsung kepada responden untuk mendapatkan jawaban atau tanggapan secara langsung pula. Yang kedua, interview tak langsung atau indirect interview, di mana peneliti tidak menyampaikan pertanyaan atau pernyataan secara langsung kepada responden, namun pernyataan atau pertanyaan tersebut disampaikan melalui orang lain seperti orang tua, teman, guru, kepala sekolah, dan lain-lain untuk mendapatkan informasi atau data tentang responden yang akan diteliti. Prosedur penyusunan interview atau wawancara yaitu merumuskan tujuan yang akan dicapai. Yang kedua, mengidentifikasi variabel yang akan dijadikan sasaran wawancara. Yang ketiga, menjabarkan setiap variabel menjadi sub-sub variabel secara spesifik. Yang keempat, menentukan jenis data yang akan dikumpulkan. Pada bagian ini, peneliti perlu menjelaskan jenis interview apa yang akan digunakan, respondennya siapa, dan data apa yang ingin diperoleh melalui interview atau wawancara ini. Teknik pengumpulan data yang keenam yaitu field note atau catatan lapangan. Salah satu teknik pengumpulan data yang sering digunakan dalam penelitian, terutama pada penelitian kualitatif, yaitu field note atau catatan lapangan. Teknik ini digunakan jika ada hal-hal yang diperlukan namun tidak tercover atau tidak diperoleh melalui kelima teknik pengumpulan data di atas. Catatan lapangan adalah catatan tentang apa yang peneliti lihat, dengar, dan rasakan di lapangan dalam rangka pengumpulan data. Catatan lapangan dapat dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan teknik pengumpulan data lainnya seperti observasi, interview, wawancara, atau tes. Catatan lapangan tidak memerlukan persiapan apapun, sebab biasanya data yang ditemukan tidak diperhitungkan atau tidak diprediksi atau tidak diduga sebelumnya. Namun temuan ini dianggap penting, unik, dan sangat mendukung hasil penelitian, sehingga peneliti merasa perlu dan tertarik untuk mengumpulkan data ini. Catatan lapangan dapat berupa apa saja, misalnya bisa slogan, pamflet, bentuk gedung, arsip, atau yang lainnya. Berikutnya yaitu poin E, instrumen pengumpul data. Instrumen pengumpul data adalah alat yang akan digunakan untuk mengumpulkan data sebagai alat kelengkapan dari teknik pengumpulan data. Instrumen pengumpulan data harus sesuai dan relevan dengan teknik pengumpulan data yang digunakan. Langkah-langkah penyusunan instrumen pengumpulan data antara lain yaitu pertama, lakukan analisis variabel penelitian. Menganalisis setiap variabel menjadi subvariabel, kemudian mengembangkannya menjadi indikator-indikator.
Yang kedua, menetapkan jenis instrumen. Yang ketiga, menyusun kisi-kisi atau layout instrumen atau instrumen blueprint. Kisi-kisi instrumen diperlukan sebagai pedoman dalam merumuskan item instrumen. Dalam kisi-kisi itu harus mencakup ruang lingkup materi atau variabel penelitian, jenis-jenis pertanyaan, banyaknya atau jumlahnya pertanyaan, serta waktu yang dibutuhkan, dan skor setiap item pertanyaan. Yang keempat, menyusun item instrumen. Berdasarkan kisi-kisi yang telah disusun, langkah selanjutnya adalah menyusun item pertanyaan sesuai dengan jenis instrumen yang akan digunakan. Yang kelima, melakukan uji coba instrumen. Uji coba instrumen perlu dilakukan untuk mengetahui tingkat reliabilitas dan validitas serta keterbacaan setiap item. Mungkin saja berdasarkan hasil uji coba ada sejumlah item yang harus dibuang atau diganti dengan item yang baru setelah mendapat masukan dari subjek uji coba instrumen. Bagian keenam atau bagian terakhir dari metode penelitian kuantitatif yaitu teknik analisis data. Teknik analisis data adalah langkah-langkah atau cara yang digunakan dalam menganalisis data yang dikumpulkan oleh peneliti. Dalam penelitian kuantitatif, ada dua jenis analisis statistik, yaitu analisis data statistik deskriptif dan analisis statistik inferensial. Analisis data statistik deskriptif yaitu penyajian data dalam bentuk tabel dan gambar dengan menggunakan analisis statistik sederhana seperti mencari nilai rata-rata atau mencari prosentase dengan cara misalnya Anda mencari nilai rata-rata cukup dengan total skor dibagi jumlah siswa. Mencari prosentase yaitu dengan rumus jumlah frekuensi dibagi jumlah siswa kali 100%. Sedangkan yang kedua, analisis statistik inferensial yaitu melakukan analisis data berdasarkan rumus-rumus statistik tertentu sesuai dengan jenis, sifat, dan tujuan penelitian. Misalnya jika Anda menggunakan penelitian korelasional, yaitu untuk uji hubungan antar variabel, biasanya menggunakan rumus correlational product moment Pearson. Atau jika Anda melakukan penelitian korelasional untuk melihat uji pengaruh antar variabel, Anda dapat menggunakan rumus uji F. Kemudian jika penelitian komparasi untuk menguji perbedaan antar variabel, Anda dapat menggunakan rumus uji T atau t-test dan sebagainya. Nah, uji statistik ini dapat Anda lakukan melalui atau dengan menggunakan program SPSS atau bisa juga Anda lakukan secara manual. Baiklah, demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.